Shalom, salam damai sejahtera dan salam Natal buat saudara terkasih dimanapun berada. Sebelum kita menyimak pesan Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan segala kerendahan hati kami bersujud. Mohon terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang menyertai kami hingga saat ini. Terlebih lagi pada kesempatan indah dan teristimewa di sepanjang hidup kami dapat mengingat kebesaran kasih-Mu ya Bapa kepada dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah lahir, mati, dan bangkit 2000 tahun yang silam, guna menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau telah naik ke surga, dan akan datang kali kedua menjemput umat-Mu. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Lewat pesan Natal ini, mohon tiap kami diberi pencerahan agar mengerti, mengenali, terlebih kekuatan menjalani hari-hari kami. Demi Kristus Yesus, kami bermohon. Amin. Betapa dahsyatnya kekayaan kasih karunia Allah akan dunia ini. Untuk itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran menjadi pesan Natal bagi tiap kita orang percaya dalam menyikapi makna Natal. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, diawali dari ayat ke-67 hingga ayat yang ke-75. Demikian firman Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kesukaan Natal menjadi kesukaan yang penuh kekuatan. Karena Natal tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya bagi yang diperkenannya
Oleh karena itu sudah semestinya ketika Natal menjadi milik kita yang diperkenan, kalau betul kita diperkenannya, itu akan menjadi kesukaan yang limpah dan luar biasa. Menjadi kekuatan yang utama di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Bersyukurlah kita karena Dia telah melawat kita. Nyanyian Zakaria menjadi nyanyian yang merepresentasikan kesukaan orang percaya. Bagaimana tidak? Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan tua yang tak mempunyai anak. Elizabeth mandul, sehingga orang pasti mencibir. Maklum di waktu lampau pikiran dualistik itu sangat kuat. Kalau kita punya anak diberkati, kalau kita tidak punya dikutuki. Dan pikiran naif itu terus hidup sampai dikoreksi oleh Kristus. Sayangnya sampai sekarang pun banyak gereja terjebak dan berpikir orang kaya diberkati, orang miskin tidak. Orang sehat diberkati, orang sakit tidak. Ini kecelakaan orang Kristen. Jika demikian, kesukaan bagi kita adalah kalau kita sehat. Kesukaan adalah kalau kita kuat. Kesukaan adalah kalau kita kaya. Jadi kalau kita miskin, kita tidak bisa bersuka. Itu kebodohan pemikiran. Karena seluruh rasul bersuka cita. Sekalipun mereka ditahan, dianiaya, tidak ada satupun yang bisa mengambil kesukaan dari mereka. Tidak ada sedikit pun mengurangi kesukaan itu. Maka Zakaria menjadi imam bersyukur pada Tuhan di penghujung hidupnya. Tuhan berkenan memakai anaknya Yohanes Pembaptis. Elizabeth, istrinya yang mandul, dicemooh, mendadak tercengang. Bagaimana mungkin aku akan punya seorang anak yang akan membuka jalan bagi Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan itu. Oleh karena itulah Zakaria berkata, "Terpujilah Allah Israel, karena Dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Zakaria imam yang bersuka cita atas berita Natal yang merupakan pergumulan hidup sepanjang sejarah. Di mana orang-orang di perjanjian lama menanti-nanti. Bilakah Raja Salom? Bilakah Raja Mesias akan datang? Bagaimana cara dia datang? 1001 pikiran tentang hal itu. Luar biasa. Zakaria sang imam di hari tua dengan istri yang mandul tak punya anak itu yang dipakainya. Itu membuka jalan bagi Yesus Kristus yang dilahirkan dari perawan Maria yang bukan imam, bukan juga siapa-apa. Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik dari setiap sudut-sudut Natal, bagaimana Tuhan mewarnai zaman dan mengajar kita untuk mengerti, tidak penting kita siapa,
tapi penting berapa jujur, berapa sungguh kita mengikut Tuhan. Maafkan saya, tidak ada gunanya kita menjadi hamba Tuhan, pendeta. Tidak ada gunanya kita pergi memberitakan Injil jikalau Injil itu tidak menghidupi kita. Berbahagialah, mungkin kita bukan pemberita Injil yang luar biasa. Kita dalam tanda petik hanya seorang Maria dan Yusuf, tukang kayu yang miskin dan hina. Tapi Tuhan memakai kita luar biasa jikalau hidup keberimanan kita ada dan hanya terpusat kepada Dia. Itu kesukaan Natal. Zakaria menjadi representasi imam yang mensyukuri akan anugerah Allah. Elisabet bukan ibu dari Yesus Kristus, tetapi Elisabet ibu dari Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Saya selalu memandang peristiwa ini. Anak imam dipakai untuk membuka jalan dari anak perawan Maria. Mengapa seharusnya demikianlah apa yang dikerjakan oleh Zakaria. Merepresentasikan sebagai imam yang menyuarakan kebenaran. Hidup dalam kebenaran meneriakkan pengharapan kepada dunia. Hai dunia, yang engkau tunggu itu sudah tiba. 6 bulan lagi. Terlalu dekat, saudaraku, jarak antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Terpaut 6 bulan. Yohanes Pembaptis di depan 6 bulan. Sejak kelahiran Yohanes Pembaptis, maka tinggal menghitung bulan. Setelah rentang 750 tahun menanti Sang Juru Selamat itu, kalau sekilas kita flashback, Allah yang berpihak kepada kita berjanji di sepanjang sejarah, bahkan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, janji itu sudah disampaikan. Adam Hawa belum tahu soal ngaku dosa. Adam Hawa cuma saling menyalahkan karena dosa. Tuhanlah yang menyatakan janji. Keturunan perempuan ini dengan keturunan ular itu akan terus-menerus berkelahi. Keturunan ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan ular itu. Itu mendeskripsikan, menggambarkan, menceritakan tentang Kristus. Dan Natal adalah starting point-nya. Dari Natal dimulainya terus menuju ke bukit Golgota. Karena itu, Natal menjadi penantian penggenapan janji besar Sang Mesias di dalam kurun waktu sepanjang zaman. Lalu bagaimana kita melihat Yesaya mengukir dan melukiskan kedatangan Kristus yang menyelamatkan dunia? Sehingga Yesaya menjadikan nubuat ganda, ya, Yehuda yang akan dibuang ke Babel, Yehuda juga yang akan dikembalikan oleh Persia. Babel kafir, Persia kafir, dipakai membuang
dan membawa kembali Yehuda. Tuhan bisa pakai apapun, siapapun di kolong langit ini, termasuk tangan kafir. Kalau orang kafir saja bisa dipakai oleh Tuhan, bagaimana mungkin orang Kristen bisa duduk diam? Karena itu hanya orang Kristen bodoh jikalau dia hidup dan tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, melakukan selagi ada kesempatan. Nah, oleh karena itu menjadi suatu representasi luar biasa. 750 tahun silam Yesaya bernubuat kini digenapi. 750 tahun generasi demi generasi menanti. Yesaya bernubuat, tetapi dia tidak melihat. Tidak mengalaminya. Yeremia juga berteriak, bernubuat, tetapi dia juga tidak melihat. Tidak mengalaminya. Juga Mika berteriak, bernubuat tentang tempat kelahirannya Bethlehem. Tapi Mika tidak sempat datang ke Bethlehem. Yang beruntung adalah para gembala dan orang Majus ketika itu. Tiap orang memainkan perannya. Maka Zakaria memainkan peran penting di dalam hidupnya. Hidup yang menjadi puncak pengabdiannya, bahwa ia boleh melihat kasih karunia besar dengan tanda istrinya yang sudah tua, Elizabeth, yang mandul, kini hamil di dalam ketidakmungkinan. Oleh karena itu Zakaria menyanyikan nyanyian yang luar biasa. Kesukaan bagi orang percaya. Kesukaan karena Natal. Kerelaan Allah melawat umatnya, membawa kelepasan baginya. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana Yesaya bercerita bangsa Yehuda dibuang oleh tangan kafir, ditolong oleh tangan kafir. Tuhan bisa pakai tangan siapa saja. Kalau begitu di mana Mesias? Karena akhirnya orang Israel menjadi orang buangan yang kembali dan hidup di tanah perjanjian hanya sebagai orang jajahan. Karena dua kerajaan besar era Yunani, lalu Yunani dikalahkan Roma. Dan Roma menjadi satu kerajaan yang luar biasa dan berkuasa di Yerusalem ketika itu. Situasi politik tidak menjanjikan adanya suatu kesukaan. Situasi politik justru menunjukkan situasi yang mencekam, tidak ada harapan. Saya bersyukur Natal itu terjadi di tengah-tengah tiada harapan. Bukan hanya secara teologis manusia berdosa, tetapi secara historis karena Israel dalam penjajahan Roma. Maka Yesus menerobos dan masuk ke dalam sejarah, menguak semua dan bercerita kepada kita. Ketika dia mengirimkan kesukaan, tak ada yang bisa menghalanginya. Tidak Roma yang menjajah, tidak Herodes yang gila kuasa, dan memerintahkan pembunuhan pada anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Tidak siapapun. Kesukaan Natal terlalu luar biasa untuk dibendung oleh siapa saja. Kesukaan karena Tuhan melawat umatnya.
Kesukaan bukan karena tumpukan hadiah. Kesukaan karena Tuhan berpihak pada kita yang berdosa dan rela untuk tinggal bersama. Padahal Dia suci dan mulia. Kesukaan karena keturunan Daud, yaitu Kristus, singa dari Yehuda itu menjadi kenyataan dari panjangnya perjalanan sebuah pengharapan. Natal bukan untuk semua orang. Natal untuk orang yang diperkenannya. Dia berjanji keturunannya kekal selama-lamanya. Ya, janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Kekal selama-lamanya. Bait Allah itu kekal selama-lamanya? Ya, bait Allah digenapi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Dia menyebut rubuhkan bait Allah itu, kubangun dalam tempo 3 hari. Pada waktu itu Dia menunjuk Dia dibunuh, mati, dan Dia bangkit pada hari ketiga. Heran orang Kristen sekarang tidak tahu apa, kurang kerjaan, atau tidak baca Alkitab, mau rindu supaya bait Allah di Yerusalem dibangun. Maafkan saya, itu kebodohan yang paling tidak Kristiani. Engkau mau fisiknya dibangun. Engkau anggap apa Yesus, Tuhanmu itu? Itu sebabnya Paulus mengingatkan gereja. Tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 6:19. Kita adalah bait Allah. Bait Allah itu bukan gedung gereja. Gedung gereja itu gedung, bukan gereja. Gereja itu kita yang ada di dalam gedung itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kesukaan itu harus tepat arah. Kesukaan Natal itu harus tepat sasaran dalam kita memahaminya. Zakaria beruntung ia menemukannya. Kesukaan karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Yesus Kristus anak Daud telah datang dan memberikan kelepasan. Kebebasan yang luar biasa. Kalau ketika Daud datang melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Filistin, maka Yesus datang melepaskan manusia dari penjajahan dosa. Kalau Daud teritorial kerajaannya adalah Israel dan sekitarnya, maka Kristus teritorial kerajaannya adalah bumi dan langit seluruhnya. Itu nanti akan dilukiskan oleh Ibrani dalam penulis Ibrani ya. Dikatakan Dia menatang langit bumi dan sejarah di tangannya. Makanya kalau kita baca Alkitab saudara, kaget-kaget kita. Terlalu perfect. Namun demikian, ada satu misteri yang membuat saya harus tertegun. Ternyata tauku tentang Alkitab tidak serta-merta menjadi kuatku. Tauku tidak serta-merta terang yang menerangiku. Itu sebab di dalam tauku, aku perlu selalu Dia untuk memampukan menjalani apa yang aku tahu itu. Karena tahu itu tidak berguna kalau tidak ada kuat dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia dan oleh Dia, itu jelas ya. Sumber sudah dari Dia, dikerjakan juga oleh Dia. Hasilnya, outputnya untuk kemuliaan bagi Dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kesukaan yang luar biasa, kesukaan besar, karena orang beriman sudah dilepaskan dari musuh-musuhnya. Padahal orang Israel waktu Yesus datang, tetap saja dijajah oleh Roma. Waktu Yesus mati, Israel tetap saja dijajah oleh Roma. Waktu Yesus naik ke surga, Israel tetap saja di bawah jajahan Roma. Merdekanya baru di 1948, tahun kemudian. Dan sampai sekarang tidak pernah tenang. Saudara, kalau kita memperhatikan dan berpikir jernih, ini kan bangsa pilihan. Dan selalu banyak orang bertanya-tanya, kira-kira mau kemana nih? Apa yang dikatakan menjadi menarik bagaimana Zakaria dipenuhi Roh Kudus lalu menceritakan Dia akan melepaskan kita dari musuh. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Paulus menjelaskan di kitab Efesus hal itu. Musuh kita roh-roh jahat di udara, kejahatan, setan yang menggoda agar kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Dia. Itu musuh kita. Maka Dia memerdekakan kita sehingga kita orang yang merdeka dari dosa dan bisa hidup tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang kekasih, ketika manusia di dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Sesudah dia mengenal Kristus, ditebus dari dosa, dia bisa tidak berdosa. Dan itulah sejatinya kabar baik itu. Itu sebab Yesus berkata, "Aku mau engkau sempurna, sama seperti Bapakku sempurna." Matius 5:48. Lalu banyak orang bilang, mana mungkin bisa sempurna? Oh no. Bisa sekali. Itulah rindu kita. Karena kita sudah punya modal sempurna. Mana modal sempurnanya? Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, perfect, sempurna. Penebusan yang sempurna. Maka kita sekarang sudah sempurna karena penebusan. Jadi kita punya modal sempurna untuk hidup sempurna. Tetapi seringkali modal itu kita abaikan. Tugas kita abaikan sehingga tidak selalu sempurna. Maka itu salah kita, bukan tidak bisa. Aku yang payah kan, saya yang sulit. Maka aku harus keras kepada diriku. Dan aku harus memacu hidupku supaya aku boleh seperti yang Dia mau. Dan itu akan bisa kalau kesukaan itu terus dan terus menyala. Kesukaan Natal, kesukaan orang percaya, tanda keberimanan, Kristus Yesus telah datang dan berpihak kepada kita sebagai wujud nyata kasih Allah Bapa atas dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus, kesukaan Natal. Orang beriman dilepaskan dari musuh, yaitu bagaimana kita dimerdekakan dari tangan setan. Ia terus menuntun kita. Ia terus membimbing kita. Sehingga dari cerita historis biologis, historis humanis, bergeser menjadi satu cerita historis Kristus. Historis yang teologis. Apa maksudnya, Pak? Di sini, di Perjanjian Lama,
Jajahan itu adalah negara-negara asing yang menghancurkan Israel. Mereka dijajah, mereka dibuang, dikirim ke sana, dikirim ke sini. Mereka menjadi budak di negara sendiri. Historis teologis adalah ketika Kristus datang dan memerdekakan, tetapi secara historis, geografis, biologis, tetap saja kita jajahan dari Roma ketika itu. Namun intervensi Allah masuk, sehingga walaupun kita dianiaya Roma, tetap bisa bersuka. Nah, itulah rahasia kesukaan Natal itu. Jadi bukan kalau saya kesukaan Natal, musuhnya kalah, diusir Tuhan, lalu merdeka. Bukan itu. Kesukaan Natal bukan kita orang Kristen dapat dispensasi, dapat privilege, lalu kita bangga, pemerintah datang, Natal boleh dirayakan. No, bukan itu ya. Andai kata satu waktu Natal dilarang dan tidak diizinkan, dan kita kehilangan kesukaan, aku hanya bisa berkata, saudara tidak ngerti artinya Kristen. Kita tidak mengerti makna kesukaan Natal. Kalau kita berpikir Natal ini tidak menyukakan karena kita kehilangan, tidak punya ini, tidak punya itu, kemarin punya, sekarang tidak. Waduh, demi Tuhan yang hidup itu bukan kesukaan Natal. Kesukaan Natal tetap menghidupi kita. Kedukaan manusiawi kita ada. Tapi dikalahkan dengan kesukaan Natal itu. Nah, disinilah terjadi pertarungan. Di mana kita menaklukkan diri, memeluk kesukaan Natal, lalu mengatasi kedukaan manusia kita itu, karena kesukaan Natal itu lebih besar. Apakah kita memiliki kesukaan Natal? Bisakah kita menginjak-injak kedukaan manusiawi kita? Atau sebaliknya, kedukaan itu yang menginjak-injak kesukaan itu? Jadi ini penting, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita mau menjalani hari-hari kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi tangguh di dalam kehidupan ini. Supaya hidup kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada tiap kita orang beriman. Ia telah menjanjikan janji yang kudus, dan ia mengingat janjinya yang telah diucapkannya kepada Abraham. Sekarang mundur lagi ke belakang. Ada apa ngomong sama Abraham? Abraham mendapat janji dari Tuhan. Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham di usia yang sudah uzur punya anak satu, Ishak. Dari Ishak lahir dua anak, Yakub dan Esau. Anak kembar tapi lahir saling akal-akalan. Anak terpisah dan terpecah yang dipakai Ayub. Yakub punya 12 anak laki, di samping anak perempuan satu. Anak laki baku pukul, baku hantam. Ini apa-apaan, kan gitu? Tahukah saudara, keturunan Abraham bukan Israel. Keturunan Abraham, Galatia 3 ayat 16. Di sana dijelaskan. Ya, ingat aja ya, kalau janji Allah Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau 3, 16, Galatia, begitu cara hafalnya. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang.
tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Baca Alkitab baik-baik, keturunannya Kristus. Maka benar dunia akan diberkati oleh keturunan Abraham, Yesus Kristus, bukan bangsa Israel. Banyak orang berpikir menginjak tanah Israel supaya mendapat berkat, berkati Israel, maka engkau diberkati. Kebangetan tuh bodohnya. Capek deh mikirin ke sana. Pahami Alkitab baik-baik, kasihan orang miskin tidak sempat ke Israel. Wong mau makan saja, susah gimana mau pergi, apa mereka tidak diberkati karena itu? Lihat sekeliling kita, nggak cukup uang pergi ke Israel. Perhatikan orang susah di sekitar kita. Itu berkat Tuhan mengalir padamu. Jadi perlu Pak ke Israel? Perlu kalau kamu punya uang dan belajar. Pergi sana. Emang kalau bolak-balik ke Israel sudah pasti ke surga? Belum tentu ya. Banyak orang Israel nggak masuk surga. Baca tuh Matius pasal 23. Hei kau ahli-ahli Taurat, Farisi, imam-imam, celakalah kau. Mana lagi jahatmu, kau halang-halangi orang mau masuk surga, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini memang banyak. Maafkan saya pendeta jadi batu sandungan. Gak ke surga itu. Tetapi selalu yakin mati masuk surga. Gak jelas surga yang mana. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya tanya kepada saudara termasuk ke diri saya ya, apakah saudara cinta Tuhan? Jawab di hati masing-masing sungguh-sungguh. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan cinta kita? Kalau hidup kita masih neka-neko, lalu bilang aku cinta Tuhan, Tuhan cinta aku. Makanya malaikat tertawa geli lihat kita kan. Mengatakan aku cinta Tuhan dan Tuhan cinta aku. Ya. Karena itu dunia akan diberkati lewat keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Bukan Israel sebagai bangsa. Maka siapa yang memberkati akan diberkati. Yes, di dalam Kristus Yesus itu. Itulah hidup kita dan itu harus kita lakoni. Nah, oleh karena itu kesukaan Natal yang diberikan kepada kita menjadi kesukaan yang luar biasa, membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak takut lagi menghadapi kepada Allah Bapa. Mengapa? Karena mereka sudah berdamai. Alkitab berkata tidak ada seorang pun melihat Allah. Itu pasti mati, jelas ya. Di PB, Perjanjian Baru, diulangi lagi. Musa hanya melihat kemuliaan Allah, tapi bukan melihat Allah seutuhnya. Allah menyatakan diri apa yang cukup bagi kita. Kita tidak pernah mengenal dia sepenuhnya. Kita hanya mengenal dia sepenuhnya dari apa yang disampaikannya. Makanya kadang saya bingung lihat orang terlalu yakin. Sudah pulang pergi ke surga, ketemu Allah, dan ngopi pula lagi. Waduh. Gereja dibodohi mau saja ya. Saya tidak ngerti. Ingat, kita orang percaya kalau engkau diangkat ke surga, dibalikkan lagi, itu pertanda kau diusir. Tidak layak. Kalau seringkali, itu pengusiran seringkali kan. Belajar baik-baik. Ikut Tuhan itu serius, yang sungguh-sungguh, panas kalau itu panas. Sungguh-sungguh dingin kalau itu dingin. Jangan keduanya, bentar panas, bentar dingin, bentar dimuntahkan Tuhan. Wahyu 3:16. Tiap kita orang beriman masing-masing bertanggung jawab iman personal kepada Tuhan. Nah, kesukaan Natal itu membuat kita berdamai. Karena damai, kita suka. Allah mengasihi kita. Karena kasihnya,
Dia mengampuni dosa kita. Nah, karena Dia mengasihi kita, senang sekali hati kita. Nah, itu buah roh. Karena itu senang sekali hati kita jadi damai sejahtera. Itu loh damai itu. Bersukacita, damai. Karena kita dikasihinya. Nah, kalau Dia mengasihi kita dan kita memahami betul kasih itu, pasti kita mengasihi Dia. Maka kalau kita mengasihi Dia, pasti hidup kita penuh sukacita. Dan kita hidup bukan untuk diri sendiri, hidup untuk sesama. Maka apa yang diceritakan di dalam Galatia itu adalah Allah kepada kita manusia. Lalu kita manusia ini kepada Allah, Petrus mengungkapkan 7 stages-nya itu ya, 7 anak tangga, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Nanti bisa dibaca di sana ya. Maka dikatakan hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih karunia, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi biarlah firman itu menjadi kesukaan kita. Apakah hidup kita sudah merdeka karena kesukaan Natal? Berimanlah sungguh. Tuhan pasti jaga dan lindungi. Jangan takut kalau kita sakit. Jangan takut kalau kita miskin ya. Tapi takutlah kalau kita berbuat dosa. Hidup yang jujur, hidup yang sungguh. Tuhan akan tolong kita. Kesukaan itu lebih besar dari ketakutan itu. Apakah hidup kita dalam kesukaan Natal? Kalau kesukaan itu memenuhi kita, kita beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Kekudusan bermakna tidak ada tersembunyi waktu datang kepada Allah. Utamanya soal dosa ya. Dan hidup kita jalankan dalam kebenaran. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu akan menyukakan hati kita. Hidup ini anugerah Tuhan. Oleh kekayaan kasih karunia-Nya, memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Itulah mujizat terbesar dan teristimewa yang mewarnai hari-hari kita di sepanjang hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah sempurna yang Engkau berikan kepada kami, yaitu anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Di dalam Yesus kami beroleh pengampunan akan dosa-dosa kami. Mampukan dan sanggupkan kami menjalani hari-hari kami di dalam kekudusan dan kebenaran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai kami sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.